Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Fadil Ananda, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi atau platform bank digital yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas nih tentang aplikasi platform forex atau perbankan ya, mobile banking, dan ada perpajakan juga, platform perpajakan. Nah, kan kita udah bahasin tentang perbankan ya, mobile bankingnya BNI. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya mirip-mirip juga. Dia juga bank, cuman dia digital. Nah, bedanya apa sih bank digital dengan bank konvensional? Nah, kita nanti akan sedikit membahas tentang perbedaannya, kemudian kita akan membahas tentang aplikasinya. Nah, aplikasi yang kita bahas itu untuk di video kali ini itu Blue by BCA Digital. Oke, nah ini dia bank digital pengertiannya. Bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain satu kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Nah, jadi memang dia itu namanya juga bank digital gitu ya. Memang kegiatannya itu tuh ya online, digital seperti itu. Untuk beberapa contohnya yang ada di Indonesia itu ada Line Bank, ada Jago, ada Genius, ada Digibank, dan yang lain-lainnya ya, dan ada Blue juga. Nah, Blue ini akan kita bahas hari ini. Blue ini, oke, ntar kita bahasnya nanti ya. Sekarang kita akan bahas sedikit perbedaannya dengan bank konvensional. Yang pertama, branchless tadi ya, yang sudah dijelaskan, dia itu nggak punya kantor fisik, selain satu kantor pusat atau terbatas gitu ya. Yang kedua, cardless, dia nggak punya kartu ATM, namanya juga digital gitu kan. Yang ketiga, semua aktivitas perbankan dilakukan secara online. Dan yang keempat, target penggunanya biasanya milenial atau anak muda ya, karena memang hampir seluruh aktivitas saya itu full online. Jadi memang ini untuk bank digital ini memang lebih target pasarnya tuh lebih ke anak muda, Gen Z, millennials gitu ya, dibanding kayak mungkin yang orang tua gitu kan, mungkin udah nggak terlalu paham kalau misalnya full online gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai platform ini, yaitu adalah Blue by BCA Digital. Blue merupakan aplikasi mobile banking yang disediakan oleh BCA Digital untuk mempermudah transaksi nasabah melalui smartphone. BCA Digital merupakan anak perusahaan BCA yang merupakan layanan bank digital. Blue sudah mendapatkan izin otoritas jasa keuangan dan simpanan pada dana nasabah dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi Blue ini tuh dia dari BCA Digital, dan dari namanya juga BCA Digital. Nah, dia tuh ada anak perusahaannya punya si BCA. Nah, di sini juga nih grup BCA gitu ya. Jadi ya dia tuh masih satu keluarga lah sama BCA gitu ya. Bedanya kalau yang BCA biasa ya bank konvensional, kalau ini adalah bank digital. Mungkin sedikit perbedaannya antara Blue sama BCA biasa. Kalau Blue itu dia punya rekening sendiri, namanya rekening Blue. Kalau BCA ya rekening BCA gitu. Blue branchless, BCA memiliki branch. Blue cardless, BCA memiliki kartu debit. Blue tanpa biaya admin, dan BCA ada biaya admin. Jadi tadi disinggung juga ya, kalau misalnya memang bank digital itu tuh mostly target pasarnya ke anak muda, makanya dia tuh tanpa biaya admin. Karena biasa kalau misalnya anak-anak muda tuh suka nyarinya yang nggak ada admin, karena admin itu kalau foto kan lumayan ya, bisa 6.000 bahkan 12.000 gitu. Jadi yang namanya anak muda biasanya carinya yang nggak ada adminnya gitu. Dan oh ya, tadi kan sempat dibilang ya kalau misalnya Blue itu dia tuh cardless, bank digital cardless. Tapi untuk Blue sendiri mulai tahun 2023 ini kita bisa mengajukan permintaan untuk pembuatan kartu. Nah, jadi ketika sudah membuka akun Blue nih, kita bisa melakukan pengajuan pembuatan kartu kredit, kartu debit gitu ya, yang bisa dipakai untuk menarik tunai ataupun transaksi di ATM BCA. Saya sendiri juga sih sudah bikin waktu itu bentuknya kayak gini. Di kartu Blue ini karena dia memang branchless konsepnya, jadi dikirimkan ke rumah. Oke, mungkin abis ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur penting yang ada di Blue by BCA Digital. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran home-nya ya, home di Blue-nya ketika kita buka pertama kali ini dia tampilannya seperti ini. Nah, fiturnya yang pertama, saldo Blue account ini ya.
Blue account merupakan rekening utama yang digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti menerima atau transfer dana, tarik tunai di ATM, serta bayar atau beli. Pada halaman paling awal dari aplikasi Blue terdapat fitur informasi saldo pada Blue account yang dimiliki. Nah tadi ya, nih ini kan menu home-nya nih, jadi ketika dibuka ini langsung ada informasi saldonya di paling depan. Jadi praktis banget, tinggal dipencet aja tanda mata ininya, nanti muncul jumlah saldonya rupiah sekian, seperti itu. Next ada tracker. Fitur ini bertujuan untuk membantu nasabah melihat riwayat transaksinya pada 1 bulan. Fitur tracker juga memberi detail pengeluaran dan pemasukan dalam bulan tersebut dan disajikan juga dalam bentuk diagram batang. Nah di sini ya tracker, jadi dia ada bentuk diagram batangnya. Misalnya ini tanggalnya ya 1 sampai 7, pengeluaran itu yang warna kuning, pemasukan itu yang warna hijau. Nih, pengeluarannya berapa, sekian, pemasukannya sekian, kemudian juga ada riwayat transaksinya. Misalnya habis transaksi apa tuh nanti riwayat transaksi itu tercatat gitu di situ juga di tracker. Selanjutnya fitur transfer ya. Seperti aplikasi mobile banking lainnya, Blue juga memiliki fitur transfer ke rekening lain. Transfer dengan tujuan bank selain sesama Blue atau BCA dikenakan biaya admin sebesar 2.500 jika menggunakan BI Fast dan menggunakan 6.500 menggunakan real time online. Seperti mirip-mirip kayak BNI tadi lah ya. Kalau pakai BI Fast 2,5, pakai real time 6,5. Untuk ke BCA atau ke Blue itu dia masih gratis biaya ya, nggak dikenakan biaya karena memang masih satu rumah gitu lah ya bahasanya. Mereka masih satu grup gitu, jadi bukan yang beda gitu, jadi nggak perlu biaya admin. Nah kita bisa melakukan transfer secara satu-satu nih, misalnya ke siapa. Nah gimana kalau misalnya saya mau transfer ke si ini, misalnya teman saya ini ada Ariel ya, ada si Ariel, tapi saya juga mau transfer ke si Taman Sari juga nih. Nah kalau misalnya satu-satu tuh kan ketika misalnya saya bayar dulu nih ke si Taman Sari, nah nanti kalau udah berhasil baru saya transfer ke si Ariel gitu. Nah itu kan ribet gitu ya, bolak-balik. Nah kita tuh bisa pakai fitur transfer ke beberapa, jadi kita bisa transfer ke 2 atau lebih rekening secara langsung gitu ya, bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi itu praktis banget ya. Jadi itu praktis banget, maksimalnya itu 5 rekening ya. Jadi itu memang jenis kita butuh untuk transfer 5 rekening, ya udah langsung aja pakai transfer ke beberapa biar nggak perlu bolak-balik terus. Selanjutnya ada keranjang transaksi. Fitur keranjang ini dapat membantu nasabah jika ingin melakukan banyak transaksi cukup dengan 1 kali otorisasi PIN. Transaksi yang dapat dimasukkan ke keranjang diantaranya transfer dana dan top up e-money. Nah ini konsepnya tuh hampir mirip-mirip kayak transfer ke beberapa tadi. Cuma kalau transfer ke beberapa kan dia ke rekening ya, ke rekening bank. Kalau keranjang transaksi ini kita bisa memasukkan e-wallet, misalnya kita mau top up e-wallet tapi kita mau transfer juga ke bank lain gitu. Nah, ini bisa pakai kayak keranjang transaksi. Jadi nanti ketika kita sedang mau melakukan transfer nih, nanti itu ada pilihan yang masukkan ke keranjang. Nah, kita pencet aja dulu yang itu, masukkan ke keranjang. Nah, sama kayak mau top up e-wallet juga, ketika kita mau top up nanti ada pilihan mau lanjut atau masukkan ke keranjang. Nah, kalau memasukkan ke keranjang, nanti masuk ke keranjang, nanti dia ada totalnya ya. Di sini mau top up ke ShopeePay sebesar Rp50.000, kemudian mau transfer sebesar Rp25.000, total Rp75.000. Nah kita bisa pencet bayar ini. Itu kita bisa bayar sekaligus. Cukup 1 otorisasi PIN, maksudnya cukup masukin PIN sekali aja. Kalau misalnya kita satu-satu kan kita transfer masukin PIN lagi, kita ShopeePay masukin PIN lagi gitu kan. Jadi emang bikin praktis banget untuk transaksi lebih dari 1 gitu ya. Selanjutnya ada top up e-money atau e-wallet ya. Nah, fitur ini berfungsi untuk mengirimkan dana ke akun e-wallet seperti Dana, ShopeePay, GoPay, OVO, dan Link aja. Top up e-wallet ini ada biaya adminnya juga, ada yang 1.000, ada yang 2.000, agak bervariasi ya. Nah, jadi ada GoPay, OVO, Dana, Link aja, ShopeePay. Jadi
ya yang common lah, yang sering kita pakai sehari-hari seperti GoPay, ShopeePay gitu. Selanjutnya ada fitur bayar atau beli. Pada menu ini, nasabah dapat melakukan pembayaran atau pembelian pulsa, paket data, tagihan, dan lain-lainnya. Dan bisa dilihat di sini ya, ada kita bisa beli pulsa, bisa beli paket data, bisa e-commerce, internet atau TV kabel, BPJS, PLN postpaid, PDAM, tagihan pasca bayar, PLN prabayar, dan lain-lainnya. Ini cuma sebagian doang. Kalau misalnya kita buka dilihat kategori, ini tuh pilihan untuk pembelian atau pembayaran itu lebih banyak lagi. Jadi memudahkan banget ya, cukup pakai satu aplikasi ini tuh kita bisa melakukan banyak pembelian atau pembayaran gitu. Nah, selanjutnya ini ada investasi. Nah, Blue juga memiliki halaman portofolio investasi. Kalau kita lihat di home yang tadi, nih di bagian sini itu ada portofolio. Nah, itu untuk melihat portofolio investasi kita. Jadi kita di Blue ini juga kita bisa melakukan investasi. Kebetulan saya sendiri juga melakukan ya reksadana pasar uang. Nah, ini portofolionya nih di menu investasi, kemudian ada total investasinya berapa. Ini untuk melihatnya ada potensi laba ruginya, nilai investasinya, imbal hasilnya. Nah, jadi ini juga ada beberapa pilihan reksadananya ya, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada yang saham. Nah, untuk produk investasi ini sendiri, Blue ini bekerja dengan aplikasi pihak ketiga ya, yaitu ada Fantastic sama Moduit. Nah, jadi Blue ini dia bekerja sama dengan dua platform tersebut, platform investasi atau wealth platform gitu ya. Yang menyediakan produknya itu mereka, dan kita juga untuk melakukan investasinya itu melalui aplikasi tersebut. Jadi bukan di Blue. Jadi di Blue kita hanya memantau portofolionya saja, tapi untuk investasinya tetap di Fantastic atau si Moduit itu. Nah, jadi caranya nanti misalnya kita berminat sama produk investasi reksadana yang mana gitu ya. Kalau saya sendiri, saya pakai Insight Money Syariah ini. Kemudian nanti saya ke Fantastic, saya pilih produk yang ini, saya masukkan nominalnya, kemudian saya melakukan saya menyambungkan akun Fantastic dengan Blue BCA-nya. Nanti saya melakukan pembayaran melalui virtual account billing BCA, saya melakukan pembayaran di Blue. Nanti ketika sudah, saya bisa memantau portofolio dari portofolio pada Blue. Jadi nggak perlu buka Fantastic gitu ya. Misalnya lagi pakai Blue, mau ngelihat portofolionya gitu ya udah sekalian aja di Blue, kita nggak perlu ke Fantastic gitu. Tapi walaupun gitu, memang untuk pembelian produknya tetap di Fantastic, dan akun Blue-nya juga harus disambungkan seperti itu. Oke, mungkin untuk bank digital segitu aja. Ini untuk Blue sendiri memang banyak banget ya fiturnya, dan dia juga punya dari segi UI-nya tuh juga memang fresh dan dan bright banget gitu. Jadi memang menurut saya memang targetnya tuh lebih ke Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang ya. Oke, untuk bank digital ini aja. Next video kita akan membahas mengenai platform pembayaran elektronik yang ada di Indonesia.